Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Siaran langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Dan pada siang hari ini kami kedatangan tamu seorang perawat. Dan menurut ceritanya beliau adalah orang hebat dan bisa bekerja karena kemampuannya, perjuangannya untuk mencapai cita-cita. Dan inilah kita dengarkan siapa beliau. Silakan untuk memperkenalkan diri supaya pemirsa tahu Anda tuh siapa, yang disebut orang struggle, pejuang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya merasa sangat terima kasih dan kesempatan yang sangat terhormat bagi saya untuk bisa bertemu langsung dan berbicara, sharing dengan Ketua Bapelkes Semarang, Bapak Asep. Jadi perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Lestari. Ayu Dwi Lestari. Iya, betul Bapak. Ayu itu tahu nggak? Ayu itu artinya cantik. Dewi itu ibarat seorang dewa dewi yang selalu lestari. Terima kasih. Iya. Sekarang kerja di mana Mbak Ayu? Saya perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang. Oh, Semarang ya. Sudah berapa lama jadinya? Saya baru. Jadi saya baru sekali ya? Betul, 1 tahun ini. Iya. Masuk tanggal atau bulan apa? Saya masuk waktu itu sebagai BLU. Keadaannya saya sedang hamil, rezeki anak. Oh, begitu. Sedang hamil, diterima jadi BLU. Kemudian kan ini proses CPNS dari 2019. Betul. Alhamdulillah di Desember 2020 saya dinyatakan lulus. Oh, dan pada saat latsar ini uniknya saya jadi pas lahiran. Jadi malamnya saya lahiran jam 2 pagi, paginya saya harus daring. Posisi masih terpasang infus, masih di rumah sakit, saya mengikuti daring untuk latsar awal kemarin. Itulah perjuangan untuk menjadi PNS ya. Di lain pihak banyak orang yang juga sekarang sedang berjuang untuk jadi PNS. Dengar-dengar Mbak katanya bapaknya seorang petani ya? Betul sekali. Jadi dari zaman saya kuliah pun dulu saya dengan bangga mengatakan. Asli mana sih sebetulnya? Saya asli Cilacap. Oh, Cilacap. Waduh. Dari ujung. Oh, nanti jadi saudara saya karena anak saya mau nikah sama orang Cilacap. Tambah saudara. Tambah saudara ya. Nanti bisa minta alamatnya ya. Betul sekali. Petani, bagaimana gambar petani apa sebetulnya? Atau sudah menjadi petani besar atau petani yang ngurus katanya lahan orang? Bagaimana sebetulnya? Sehingga Mbak Ayu kelihatannya semangat dan ingin memperlihatkan kepada orang tua sebagai seorang yang berhasil. Baik, jadi saya tidak bisa memilih dilahirkan dari keluarga yang kecil atau besar. Betul. Tetapi kalau ingin menjadi orang yang besar, kita harus berawal dari orang kecil, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kita harus punya tekad yang kuat untuk meraih cita-cita. Ada istilah loh, start small, think big. Mulai dari hal kecil, berpikir besar. Ya, Gimana? Jadi, ayahnya bekerja di mana atau di petani di mana? Jadi ayah saya adalah seorang petani yang membajak sawah, kemudian menggarap. Tapi kan tanah sendiri. Oh iya. Iya, nah itu maksudnya. Ada juga petani penggarap, ada tanah sendiri. Wah, orang kaya itu namanya. Alhamdulillah sepetak setidaknya cukup untuk makan. Karena kan tidak berpenghasilan tetap tiap bulan. Betul. Bahkan perjuangan orang tua saya ditinggal dari usia 5 tahun, ibu saya menjadi TKW. Oh, kemana? TKW mana? Malaysia atau Jawa, Timur Tengah? Kalau ibu saya dulu pertama di Brunei, kemudian di Taiwan. Oh, begitu. Iya. Jadi orang tua saya cita-citanya ingin menyekolahkan anak, sehingga berjuang untuk bekerja di negara lainnya. Betul. Yeah. Jadi perjuangan orang tua pun harus saya lanjutkan. Saya harus sekolah benar-benar karena untuk mendapatkan receh demi receh orang tua membalas saya harus kebaikan orang tua ya. Iya, betul sekali. Apalagi ini di Hari Ibu kemarin juga. Sekalian saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu, untuk mama yang telah berjuang untuk saya. Terima kasih sekali. Nanti setel aja di YouTube ya. Kita bicara bangga ya. Baik. Seorang ibu yang melahirkan kita semua sampai berjuang kemanapun. Balasannya apa dari anak kita? Menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Dan walaupun sudah bersuami, jangan lupa siapa yang melahirkan kita ya. Nah, datang ke sini karena Anda terpilih menjadi salah satu pemilih yang diwawancara di podcast ini karena Anda konon kabarnya juara 2 ya.
di dalam lasar ini. Bagaimana kesan Anda selama lasar itu? Sebenarnya saya untuk mendapatkan juara 2, saya tidak menyangka karena Tidak saya menyangka, juga ya? tidak ingin pokoknya ikuti harus jadi juara. Oh tidak. Enggak, Jadi ya? semuanya berjalan begitu. Ikut aja pokoknya Saya alur ikut, ya, ya, aliran mengikuti air seperti alur. air mengalir ya. Begitu ya, karena waktu itu juga saya harus berjuang untuk sambil menyusui anak saya baru melahirkan Iya, seperti betul, itu. ya. Jadi ya saya mengikuti, tapi saya dengan mengikuti sesuai dengan arahan dan juga saya melakukan yang terbaik yang saya bisa Berarti semampu anaknya saya. namanya Lasar. Anaknya siapa namanya? Namanya Nizam. Nizam, artinya Artinya seorang pemimpin yang tekun, berarti yang laki-laki disiplin. ya. Laki-laki. Laki-laki. Nah, ini harapannya dari seorang ibu ya, menjadikan anaknya yang pada saat Lasar disusui namanya Nizam ya. Nah, dari nilai-nilai dasar PNS yang Anda ketahui di agenda 2 ya, kesan Anda mana yang paling mungkin merasa harus diaktualisasikan, bahkan sebagai PNS itu harus dijaga, apa itu? Jadi dari nilai-nilai aneka yang harus saya pegang dan harus saya terus laksanakan, terutama adalah menurut saya etika publik. Etika publik. Kenapa Karena- dasarnya Anda mengatakan etika publik harus paling utama dijaga? Jadi karena saya seorang perawat, saya ada di pelayanan. Pelayanan, Jadi saya oke. bertemu pelayanan internal maupun eksternal, Iya. terutama pasien, keluarga pasien. Secara internal pun saya bertemu dengan profesi lain, Iya, baik iya. dari dokter, fisioterapis. Semuanya kita harus mampu berkomunikasi Iya. dan juga menjaga etika demi apa? Untuk mencapai kepuasan pelanggan Iya, kita. iya, Nah, iya. seperti itu karena ya saya adalah di pelayanan, jadi harus bisa memberikan pelayanan dengan beretika, sopan santun dan memberikan kepuasan, harapannya seperti Iya, itu. etika, sopan santun dan kepuasan. Kepuasan itu bagian daripada nilai-nilai apa tuh utamanya? Kepuasan masuk dalam komitmen mutu dan juga etika publik. Komitmen mutu tuh ya. Jadi kalau Anda ingin memberikan pelayanan terbaik, mutu yang diberikan harus sesuai dan kita harus komit terhadapnya ya. Di antaranya adalah kepuasan publik, begitu ya. Nah, ada nggak kesan Anda sehingga memilih rancangan aktualisasi dan juga hasilnya sehingga Anda dinyatakan terbaik, karena ada beberapa komponen penilaian ya di dalam Lasar ini. Tentang apa kemarin rancangan aktualisasinya itu? Aktualis saya tentang edukasi pasien dan keluarga terkait prokes, menjaga prokes. Protokol Begitu. kesehatan ya. Bagaimana gambarannya before-nya dan after-nya setelah Anda lakukan aktualisasi itu? Jadi di sini saya aktualisasinya adalah memberikan edukasi kepada pasien ketika pasien masuk ke ruang Ya. rawat inap. Wajib diberikan edukasi walaupun semua orang mungkin tahu, Iya, iya. bahkan paham karena dari nilai dari aktualisasi saya nilai ternyata memang kemampuan pasien secara pengetahuan 100% mengetahui. mengetahui. Tetapi untuk berkomitmen, Berkomitmen melaksanakan itu. yang memang butuh effort, butuh usaha. Iya. Jadi sebelumnya dulu saya menemukan ada pasien yang masih tidak memakai masker, Oh, iya. Itu bulan apa itu? keluarga. Waktu itu bulan apa itu? Waktu itu bulan Januari atau Februari Oh, ya. belum memuncak ya, kalau Juli memuncaknya ya. Iya. Di puncaknya itu juga proses Lasar ini ya. Oh, Lasar kemarin. ya, pagi Iya. karena kemarin kan sempat diundur ya karena teman-teman perawat, dokter itu dibutuhkan pada waktu terjadinya COVID ya. Betul Terutama sekali. pada waktu puncak-puncaknya. Nah, setelah dilakukan suatu edukasi, hasilnya gimana? Kalau segi nilai misalnya sebelumnya sekitar perilakunya 80%, sekarang 100% gimana tuh? Ya, setelah dievaluasi ternyata pengetahuan pasien 100% mengetahui tentang menjaga prokes, kemudian untuk aktualisasinya alhamdulillah pasien keluarga lebih menyadari Menyadari, ya. untuk menggunakan masker, mencuci tangan, seperti itu, lebih menjaga Prokes itu hanya untuk masa COVID atau tidak sih sebetulnya? Sebenarnya untuk secara umum kita mencuci tangan itu tidak COVID pun ada momen-momennya kita harus kan kita sudah cuci diajarin tangan. ya. Betul sekali. Iya. Itu dari PKMRS sering ini ya buat sebuah panduan atau SOP ya ketika Betul. harus cuci tangan. Kan kebiasaan kita cuci tangan setelah makan. Nah, sekarang sudah dibalik ya. Halo Mas, dibalik sekarang makannya ya. Jadi sebelum makan cuci tangan, setelah makan juga harus cuci tangan. Apalagi kita berhadapan di masa pandemi ini ya. Betul. Nah, menurut Mbak, dengan Mbak menjadi
cita-cita tercapai, keluarga kita seperti saya sendiri sederhana ya. Ini gimana harapannya kepada CPNS yang akan datang atau PNS yang akan datang, yang sekarang juga sedang antri menunggu pengumuman nih menjadi calon PNS ya. Bagaimana kesan Anda atau pesan kepada teman-teman yang sedang menunggu ini? Baik, pesan saya untuk teman-teman menjadi PNS itu jangan hanya sekedar, karena kebanyakan masih mungkin kenyamanan di masa hari tua seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupakan bahwa kita menjadi PNS itu harus bangga melayani bangsa. Jadi di situ kita ada peran sebagai pelayan masyarakat seperti itu. Jadi makanya kita ajarkan namanya agenda 3 pelayanan publik gitu. Yeah. Betul sekali. Jadi teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi CPNS, selamat berjuang. Semoga bisa lulus, diberikan yang terbaik. Dan ketika menjadi PNS, teman-teman bisa setiap langkah kebaikan itu didasarkan atas bela negara, cinta terhadap negeri dan melayani untuk masyarakat. Bela negara, bela negara, bela negara, itu yang sering dikecapkan ya di dalam agenda 1 ya. Agenda 1 Lasar tentang perilaku sikap bela negara. Terakhir bagi teman-teman Anda seluruh yang sekarang menunggu PNS, karena kan syarat daripada menjadi PNS harus ikut Lasar ya. Nah, bagaimana setelah jadi PNS, apa yang diharapkan? Ya. Jadi harapan setelah menjadi PNS kepada kita sendiri, kepada teman-teman, bagaimana? Karena di Kementerian itu ada ini, jaga diri, jaga teman, jaga Kementerian Kesehatan, jangan sampai korupsi dan lainnya. Betul. Yeah. Jadi untuk diri sendiri tetap melayani masyarakat dari hati. Melayani bangsa, memberikan yang terbaik untuk bangsa, seperti itu. Jadi layani dengan hati. Layani dengan hati. Ingat nilai-nilai aneka yang sudah kita laksanakan, sudah kita pelajari di Lasar. Jadi diinternalisasikan ke dalam diri, jangan behavior. Jadi di perilaku sehari-hari diterapkanlah itu. Diaktualisasikan ya. Diaktualisasikan. Semoga Allah selalu melindungi kita di jalan yang baik seperti itu. Salah satu ciri khas daripada komitmenmu itu adalah kepuasan pelanggan, kepuasan publik ya, dan juga di dalam pelayanan publik juga begitu ada feedbacknya bagus, berarti pelayanan publik Anda bagus ya. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapakes Semarang dari Jalan Pahlawan 1 Simpang 5 Semarang. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa laksanakan protokol kesehatan. Pandemi masih ada ya. Om Rikon masih ada. Tante Rikom juga nanti ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.